Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hasil-hasil budaya. Sebelum melanjutkan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya Tika Windiana, Saya Gita Aprilia. saya Kamesha, saya Cecilia. Yang pertama akan dibacakan oleh Gita. C. Hasil-hasil budaya. 1. Alat-alat dari logam perunggu berdasarkan temuan arkeologis Indonesia hanya mengenal alat-alat dari perunggu dari besi. Alat-alat dari perunggu antaranya menara perunggu, kapak perunggu, benjana perunggu, dan arca-arca perunggu. Sedangkan alat-alat dari besi diantaranya mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan tongkat. A. Nekara dan moko. Nekara terbentuk seperti dandang terbalik dengan bagian atas yang datar dan bagian bawah yang terbuka. Bentuk nekara umumnya tersusun atas 3 bagian. Bagian atas terdiri dari bidang pukul yang datar dan bagian bahu dengan pegangan. Bagian tengah berbentuk silinder dan bagian bawah atau kaki yang melebar. C. Hasil-hasil budaya. Mula-mula dari wilayah Dongson 6 antara tahun 3000-2000 SM, persebaran neraka perunggu meluas sampai ke seluruh wilayah Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, Myanmar, Laos, Malaysia, dan Indonesia. Masyarakat Dongson adalah masyarakat pelaut. Dari hasil panggilan ini, berbagai tempat di Asia Tenggara, nekara memiliki beragam fungsi, di antaranya sebagai alat upacara keagamaan, sebagai perang, alat memanggil hujan, benda tukar, wadah atau bekal kubur, penanda status atau mas kawin. Di Bali, nekara berfungsi sebagai benda pujaan, aksara, dan wadah kubur sebagai benda pujaan. Misalnya nekara disimpan di tempat yang dianggap sakral, yaitu di pura penantaran sasi. Sementara itu fungsi nekara sebagai wadah kubur ditemukan di desa Manikliu, Kintamani. Sementara itu fungsi nekara sebagai wadah kubur nekara batu Indonesia, nekara tipe pedang. Temuan berupa cetakan dari batu yang diduga sebagai cetakan untuk membuat nekara di desa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kamesha. Menubak untuk Gianyar Bali, situs menubak sendiri diduga kuat merupakan situs pembengkalan alat-alat toga yang ada di Bali. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 5 buah pergamen cetakan batu Gaimoka Moko banyak beredar di bagian timur Indonesia. Orang Alewa menyebutnya Moko atau Mako, sedangkan penduduk Pulau Pentar menamakan benda ini kendang perunggu. Bentuk moko ini masuk dalam neraka. Negara tipe pedang, tetapi dengan ukuran kecil dengan hiasan-hiasan yang lebih sederhana. Kapak perunggu, berdasarkan tipenya, kapak perunggu dibagi dalam 2 golongan, yaitu kapak sorong, kapak sepatu, dan kapak upacara. Bejana perunggu di Indonesia ditemukan hanya 2 buah bejana perunggu, yaitu di Sumatera dan Madura. Patung perunggu, bentuk patung perunggu yang ditemukan di Indonesia bermacam-macam seperti bentuk orang atau hewan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cecilia. Gelang dan cincin perunggu. Gelang dan cincin perunggu umumnya tanpa hiasan, tetapi ada juga yang dihias dengan pola geometris atau pola bintang. 2. Alat-alat dan besi. Dibandingkan perunggu, penemuan benda-benda besi terbatas jumlahnya, sering ditemukan sebagai bekal kubur. Misalnya di kubur-kubur di Wonosari, Jawa Tengah, dan Basuki, Jawa Timur. 3. Gerabah. Tradisi gerabah Nusantara pada manusia perundagian mendapat pengaruh dari 2 tradisi gerabah di Asia Tenggara,
yaitu tradisi gerabah Sahuni Halanai dan tradisi gerabah Bau Melayu. Gerabah memang telah dikenal sejak masa bercocok tanam. Namun, pada masa perundagian, pembuatan gerabah mencapai tingkat yang lebih maju. Daerah penemuannya lebih jelas serta ragamnya lebih kaya. Hal ini menunjukkan peranan gerabah dalam kehidupan masyarakat tidak mudah digantikan oleh alat-alat dari logam, baik perunggu maupun besi. Dalam upacara-upacara keagamaan, gerabah digunakan pula sebagai tempayan kubur dan sebagai bekal kubur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rena. Bentuk kepercayaan kepada pengaruh arwah nenek moyang terhadap perjalanan hidup manusia serta upacara-upacara religius yang menyertainya semakin berkembang pada masa perundagian sama seperti zaman sebelumnya. Masa bercocok tanam besar atau megalitik. Mega berarti besar dan litikum atau litos berarti batu yang berfungsi sebagai sarana pemujaan kepada roh nenek moyang seperti menhir, batu berunda, dolmen, kubur batu, sarkofagus, waruga, serta sebagai jenis arca berukuran besar. Diyakini bahwa arwah nenek moyang itu akan melindungi dan menyertai perjalanan hidupnya manusia apabila arwah-arwah itu selalu diperhatikan dan dipuaskan melalui upacara-upacara. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.